Direktur Perencanaan Evaluasi Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ditjen Bina Bangda bersama pemerintah Kota Sorong langsung turun meninjau lokasi tempat pembuangan akhir TPA dan bak sampah yang berada di Jalan Makbon, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Iwan Kurniawan, Direktur Perencanaan Evaluasi Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ditjen Bina Bangda menjelaskan kunjungan kami ke sini untuk mengkomunikasikan dan melihat langsung kondisi tempat pembuangan akhir yang berada di Kota Sorong. Iwan Kurniawan juga menjelaskan ada juga program yang akan mendukung penguatan kelembagaan regulasi dan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, bagaimana cara pengelolaan sampah ini bisa tertangani dengan baik di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Untuk mengkomunikasikan dan melihat kondisi lapangan yang ada di Kota Sorong. Kami di Kemendagri ada juga program yang akan mendukung dalam rangka untuk penguatan kelembagaan, kemudian regulasi, kemudian juga kaitannya dengan peningkatan untuk pelayanan publik kepada masyarakat, bagaimana pengelolaan sampah ini bisa tertangani di Kota Sorong. Kemudian ada beberapa program infrastruktur yang memang menjadi kewenangannya daerah, misalnya perubahan mindset itu dari masyarakat yang sekarang kebijakan existing sekarang terjadi linier, artinya masyarakat buang kemudian angkut. Nah, sekarang perubahan di dalam kebijakan platform untuk pengelolaan sampah seharusnya tidak buang terus angkut, tapi bagaimana sampah itu dikelola, dipilah oleh masyarakat, kemudian masuk bank sampah, masuk TPST, TPS 3R, kemudian baru residunya masuk ke TPA, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Ini sesuatu yang program yang bagus, akan ada penanganan sampah di TPA. Untuk bicara 23 tahun ke depan, kalau tidak ada perubahan mindset masyarakat melakukan pemilahan dari hulu, kemudian pemilahan pemanfaatan di TPST, TPS 3R, tentunya ini akan terjadi penumpukan. Nah, ini kami Kemendagri mengajak Pak Wali, jajarannya sama-sama untuk memikirkan bagaimana Kota Sorong pengolahan sampahnya sesuai dengan kebijakan platform pengolahan sampah, bahwa sirkular ekonomi yang perlu menjadi perubahan di Kota Sorong. Nah, ini yang tentunya menjadi kendala adalah lahan. Bagaimana sampah ini dikelola oleh masyarakat untuk dilakukan perubahan, masuk bank sampah, TPST, dipilah, kemudian residunya baru ke TPA. Nah, ini yang menjadi PR kita, dan kunjungan ini dalam rangka untuk melihat kondisi keadaan pengolahan sampah di lapangan. Kami juga sudah berkolaborasi dengan kawan-kawan kementerian lembaga terkait untuk membagi peran. Bagaimana Pemda, Kemendagri lah yang mendorong untuk punya komitmen yang tinggi dalam pengolahan sampah. Contoh sini, ada peran provinsi yang harus ditangani, ada peran kabupaten yang harus ditangani, ada peran PUPR yang ditangani dan tidak bisa menangani, yang memang menjadi perannya provinsi maupun kabupaten kota. Ini harus sinergi, harus terpadu, sehingga masyarakat dapat terlayani oleh pemerintah dalam penanganan ataupun pengelolaan sampah. Mungkin itu dari saya. Staf Pemberdayaan Bak Sampah Sorong Raya Fitria Fadeubun menjelaskan bak sampah ini ada juga di daerah Misol dan Raja Ampat. Selain sampah plastik, kami juga menerima sampah-sampah seperti kertas dan juga besi. Untuk pengelolaan sampah plastik sendiri di sini kami daur ulangnya menjadi dua, yaitu ada yang dicaca dan juga dipres. Setelah pencacahan dan pengepresan lalu dikirim ke Surabaya. Per bulannya maksimal pengiriman 1-2 kontainer per tiap bulannya, sehingga jadi dalam satu kontainer yang terisi 7-8 ton. Sebelum Covid pengirimannya 2 kali, kurang lebih ada 16 ton yang kami kirimkan ke pabrik, tetapi setelah adanya Covid kurang lebih 3 tahun baru kami mulai aktif untuk mengumpulkan lagi. Baik, kami di Bank Sampah Sorong Raya awal mula berdirinya mulai dari tahun 2014, titik awalnya di Misol Selatan.
Jadi kami di sini fokus tujuan pengurangan sampah plastik di daerah Sorong Raya, yaitu di Sorong Kepulauan, Kabupaten Sorong, dan juga daerah Misol dan Raja Ampat. Jadi kami selain sampah plastik, kami juga menerima sampah-sampah seperti kertas dan juga besi. Untuk pengelolaan sampah plastik sendiri, di sini kami daur ulangnya menjadi dua, yaitu ada yang dicaca dan juga utuh, dan juga di press. Jadi setelah pencacahan dan pengepresan yang kami lakukan di Bank Sampah Sorong Raya, sampahnya akan kami kirimkan ke pabrik di Surabaya. Jadi sebelum COVID atau pandemi, kami per bulannya maksimal pengiriman 1 sampai 2 kontainer per tiap bulannya. Gitu. Jadi dalam satu kontainer sendiri itu terisi 7 sampai 8 ton. Gitu. Jadi kalau dalam sebulan kami sebelum COVID pengirimannya 2 kali, kurang lebih ada 16 ton yang kami kirimkan ke pabrik. Tetapi setelah adanya COVID kurang lebih 3 tahun baru kami mulai aktifkan lagi unit-unit yang ada di sekitar Sorong Raya. Jadi per bulannya kami 3 sampai 4 bulan baru pengiriman ke pabrik Surabaya. Jadi kurang lebih dalam 3 sampai 4 bulan baru kami mengelola 8 ton sampah. Jadi kendala-kendala yang kami dapatkan di sini, yang kami hadapi saat ini, yaitu di pengiriman sampah ke pabrik, karena tiap tahunnya itu ada kenaikan harga, dan untuk harga yang kami terima dari pabrik itu masih sama gitu. Jadi istilahnya kami di sini belum balance untuk pendapatan dan juga pengeluarannya. Untuk karyawan di Bank Sampah Sorong Raya sendiri ada sekitar 15 karyawan yang sudah termasuk dengan kepala gudang dan juga staf yang lainnya. Kami di Bank Sampah Sorong Raya mempunyai mitra-mitra bank sampah dari sektor sekolah, sektor kantor, komunitas, dan juga masyarakat Sorong Raya. Gitu. Jadi sebelum COVID kami punya 118 unit yang tersebar di area Sorong Raya. Setelah COVID kami baru aktivasi kembali ada 48 unit. Gitu. Jadi sampah-sampah ini tidak hanya kami dapatkan dari mitra-mitra KES, tetapi juga dari masyarakat yang ditabung ke Bank Sampah Sorong Raya. Jadi kami di sini ada 2, ada yang kami jemput di tempat dan juga ada yang kami jemput di tempat, dan juga ada masyarakat yang mengantarkan sendiri sampahnya ke bank sampah. Ya, untuk sampah di sini kami ada harganya dihitung harga per kilo. Jadi kami pada saat edukasi ke masyarakat itu kami katakan bahwa sampah harganya hanya bonus hanya bonus ke masyarakat sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau peduli akan lingkungannya masing-masing. Gitu. Jadi harganya kami hitung per kilo. Kisarannya untuk kertas sampai besi mulai dari Rp550 sampai Rp24.000. Itu sudah dengan yang besi ya Kak. Jadi kami terima dari 3 jenis sampah yang kami terima di bank sampah, dari kertas, plastik, dan juga besi. Di situ kami jajarkan lagi menjadi 29 jenis secara detail. Gitu, Kak. Selain itu, penjabat Wali Kota Sorong Georgia Rangga menjelaskan dari hasil pertemuan dan turun langsung ke lapangan melihat lokasi tempat pembuangan akhir TPA yang berada di Jalan Makbon Kota Sorong bersama Inspektur 2 Kementerian Dalam Negeri Direktur Perencanaan Evaluasi Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Kunjungan mereka ke Kota Sorong terkait bagaimana penanganan sampah dengan baik di Kota Sorong. Ya, tadi kalau kita dengar pertemuan kita tadi pagi dengan Pak Inspektur 2 Kemendagri dan juga dari Direktur dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, bahwasannya kunjungan mereka ke Kota Sorong adalah terkait juga dengan rencana untuk bagaimana untuk penanganan sampah, ya, karena Kota Sorong juga masuk di dalam 46 ya kota di Indonesia yang juga ditunjuk, dan sebagai penjabat wali kota memberikan apresiasi, terima kasih untuk Pak Menteri Dalam Negeri yang juga sudah menunjuk supaya Kota Sorong juga masuk di dalam hal ini. Tim dari Ditjen Bina Bangda sudah mulai ada di sini, dan kami sudah tadi bersama-sama dengan Pak Sekda, Asisten, dan juga OPD terkait, kami sudah melihat bank sampah tadi yang dilakukan oleh Misol Foundation yang berlama, tentu mereka menggunakan kantor dinas perumahan ya, yang tadi
kita lihat di arteri sana, dan saya pikir ini salah satu bagian juga dari mendukung program yang sudah dilakukan atau dijelaskan oleh Dirjen Bina Bangda, bahwasanya setelah kegiatan di bank sampah kami menuju ke TPA. Di TPA di sana kita lihat bahwa semestinya yang diharapkan dari pemerintah pusat, terutama dari Dirjen Bina Bangda, supaya pemerintah daerah, terutama kota, harus menyiapkan lahan atau lokasi. Kita tadi sudah melihat bahwa pemerintah kota juga sudah menyediakan 2 hektar di Jalan Handayani. Itu 2 hektar, sertifikatnya nanti kita cek ada di Dinas Pertanahan. Tapi juga yang di lokasi Jalan Makbon, Sorong Makbon itu ada 10 hektar. 10 hektar di sana tadi juga kita lihat bahwa dari Balai, PUPR juga mengerjakan, karena pernah kami menyurat ke Balai untuk kalau bisa juga membuat akses jalan ke dalam, karena nantinya ke depan untuk tempat pembuangan akhir itu nanti akan bukan di pinggir-pinggir jalan lagi, tapi ada pos jaga di situ dan pembuangannya itu disiapkan di bagian ke dalam, ya, sekitar 10 hektar itu. Nah, itu yang harusnya kita menyediakan tempat di mana ada TPS, ya, TPST, ya, tempat pembuangan sementara terpadu yang tadi dimintakan, itu yang harusnya menjadi komitmen yang diminta, komitmen dari pemerintah daerah. Kami sangat siap, karena itulah yang menjadi fokus pemerintah kota, supaya Sorong ini kita harus menangani secara baik untuk terutama masalah sampah. Penanganan sampah ini harus dikelola secara baik. Jadi saya kira itu yang jadi perhatian bagi pemerintah kota. Kita akan berkoordinasi dinas teknis untuk harus segera bekerja. Tim ini masih ada, secara teknis mereka akan atur, mereka akan diskusikan supaya ada data-data yang harus mereka. Ini TPA untuk pengelolaan sampah yang sempat sementara saat ini lewat dinas, tetapi juga ada pihak ketiga, ya. Jadi sementara berjalan ini kita berharap dengan pengelolaan yang dari tim yang dari Bina Bangda seperti tadi diarahkan sama direktur, mudah-mudahan ke depan kita berharap bahwa pengelolaan sampah ini bisa baik, sehingga di TPST ini ada sampah-sampah yang, jadi kita juga memberikan edukasi baik kepada masyarakat supaya bagaimana mereka bisa sampah itu tidak langsung sampai ke TPA, dan sampai di TPA itu yang reschedule kah, yang reduce, yang pokoknya yang sudah dipilah yang terakhir, jadi tidak memberikan menumpuk sampah di sana terlalu banyak. Jadi kalau target sekian tahun sampah juga tidak terlalu banyak, itu harus diolah, ya. Itu yang tadi disampaikan, dijelaskan tadi sama. Ya, kita intinya pemerintah daerah harus komitmen untuk menyediakan lahan, ya, yang tadi sudah dimintakan, sehingga dan kita memberikan kesadaran, edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita berharap bahwa tahun ini kalau persiapannya sudah bagus, tahun 2024 tadi dibilang bahwa antara Januari sampai April, Maret itu sudah bisa jalan. Dengan sistem kontrol landfill. Ya, artinya kita